Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif dengan lingkungan. Penduduk sebagai sumber daya manusia diharapkan dapat merupakan modal dasar bagi pembangunan. Tapi pada dasarnya ternyata masih menghadapi berbagai masalah, baik ditinjau dari sudut pola penyebaran, mobilitas, laju pertambahan jumlah, dan kualitasnya. Ditinjau dari kualitasnya, baik fisik maupun non-fisik, keduanya relatif rendah. Pemanfaatan teknologi untuk mempercepat laju pembangunan sudah merupakan hal yang tak terelakkan lagi. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam mengelola sumber daya alam memiliki wawasan positif terhadap lingkungan sebagai bagian dari ekosistemnya, akan menjamin keserasian antara teknologi yang diterapkan dalam pembangunan dengan lingkungannya sebagai ekosistemnya. Manusia sebagai komponen lingkungan. Apabila diperbandingkan keragaman dan jumlah antara spesies manusia di satu pihak dengan tumbuhan dan hewan di pihak lain, maka segera tampak betapa kecil dan sedikitnya spesies manusia di bumi ini. Namun demikian, apabila diperbandingkan didasarkan atas potensinya dalam mengubah lingkungan bumi, maka jelas manusia memiliki potensi lebih besar melalui kemampuannya. Manusia dapat mengubah lingkungan sedemikian rupa, sehingga dapat merusak, melestarikan, atau bahkan menghancurkan semua kehidupan di bumi. Manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk berperan sebagai khalifah atau pemimpin di dunia. Sebagai khalifah, manusia adalah makhluk yang membangun, yaitu mengubah dirinya dan lingkungannya untuk bertahan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya pada berbagai peringkat. Bertahan hidup berarti pelestarian kelompok dan akhirnya pelestarian spesies atau individu. Jumlah penduduk yang besar disertai dengan laju pertambahan tinggi akan menyebabkan tekanan ekosistem semakin bertambah apabila tekanan jumlah penduduk beserta semua aktivitasnya sudah melampaui nilai ambang batas daya dukung ekosistem, maka bencana besar yang bisa berakibat fatal akan segera muncul. Dengan sedemikian, dalam upaya membangun tidak boleh melewati nilai ambang batas daya. Dukung ekosistemnya, manusia dapat mengubah lingkungannya dan perubahan yang terjadi tidak boleh melebihi nilai ambang batas daya. Dukung ekosistem untuk memperoleh manusia yang memiliki kemampuan sedemikian, maka manusia haruslah terlebih dahulu menyadari belajar tentang keberadaannya. Kondisinya dalam lingkungan. Proses belajar terdapat melalui berbagai jalur yang berlangsung selama hidupnya. Bentuk hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan hidupnya. Ia membentuk dan terbentuk oleh lingkungan hidupnya. Manusia seperti adanya, yaitu yang disebut genotipe. Ada genotipe sendiri, yaitu perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunannya. Genotipe dengan faktor lingkungan telah dikemuka di atas bahwa manusia memiliki potensi mengubah lingkungan yang jauh lebih besar dibanding makhluk lain di bumi ini. Melalui teknologinya merupakan hasil karya manusia mengolah lingkungan dan menyesuaikan dirinya dengannya. Teknologi membantu biologinya, memperpanjang tangannya, memperkuat ototnya, yaitu menyambung inderanya. Teknologi membuat lingkungannya nyaman, aman, efisien untuk didiami atau diolah karena manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Makhluk
maka lingkungan teknologi juga mempunyai dampak terhadap manusia. Selain dampak terhadap manusia, maka teknologi juga memiliki dampak terhadap lingkungan. Pada garis besarnya, terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi terhadap manusia dengan lingkungan, yaitu interaksi bersifat positif dan bersifat negatif. Peranan pendidikan. Kenyataannya, pada saat ini terhadap suatu kecenderungan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam. Pedesa dan pertanian, hal ini disebabkan mereka merasa materi pelajaran yang didapat sekolah beda sekali dengan yang dilihat dari sekelilingnya. Lagi pula, mereka tidak diasuh. Untuk mengaitkan akibatnya adalah semakin banyaknya orang pintar di desa yang lari ke kota atau semakin jauh dari lingkungannya. Keadaan pendidikan sekolah yang menghasilkan produk demikian itu tidak akan menguntungkan bagi pelestarian lingkungan dengan pencapaian kualitas hidup manusia yang diinginkan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perbaikan terhadap tekanan dan orientasi pendidikan harus dilakukan. Sebagai langkah awal usaha memperbaiki pendidikan sekolah dapat dimulai dari perbaiki kurikulum di semua tingkat pendidikan. Peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasaan ilmu teknologi untuk pengolah sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya, dan bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antara manusia Indonesia dengan lingkungannya adalah interaksi positif. Untuk dapat berinteraksi positif, maka manusia Indonesia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukannya sebagai salah satu unsur membentuk ekosistem, baik melalui pendidikan persekolahan atau formal maupun luar persekolahan non-formal. Demikian kejelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.